Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal latihan US ya, karena akan digunakan untuk persiapan kelas 9 SMP. Semoga sukses ya dan semangat terus. Nah, kita masuk ke part yang kedua ya. Di sini ada soal nomor 5. Bu Tina menjual tas dengan harga 119.000 dengan rugi 15%. Maka harga belinya adalah. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu untuk rumus mencari harga beli ataupun harga jual. Untuk untung dan untuk rugi ya. Nah, kalau misalkan harga jual untuk yang untung dulu. Nah, itu 1 ditambah persen untung. Gitu ya. Tetapi kalau yang untuk rugi 1 dikurang persen rugi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau dari soal ini kan Bu Tina menjual tas dengan harga 119.000 dengan rugi 15%, maka harga belinya. Nah, di sini kan rugi. Jadi kita pakai yang bawah. Langsung saja ya. Harga jualnya kan diketahui adalah berapa? 119.000. Langsung substitusi. 119.000 sama dengan harga beli kan yang mau dicari. Berarti kamu tulis aja HB. Kemudian 1 dikurang rugi persen. Ruginya berapa? 15%. Berarti 15/100. Kayak gitu ya. Sehingga ini ditulis ulang. Kemudian HB-nya juga ditulis ulang. Nah, ini 15/100 itu kan sama aja berapa sih? 0,15 kan? Atau tadi kan diketahui rugi 15% ya. Langsung kita tulis 0,15 aja juga nggak apa-apa ya. 0,15. Maka di sini 0,15. Berarti kan 1 dikurang 0,15 berapa? 0,85. Oke ya. Sehingga HB 119.000 dibagi 0,85. Sehingga HB hasilnya ada 140.000. Kayak gitu. Gimana? Bisa? Ya, jadi langsung substitusi ke dalam rumus ini kalau rugi. Nah, kalau untung yang atas. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6 nih. Koperasi membeli barang A dengan harga 500.000. Jika menginginkan untung 20%, maka barang A dijual dengan harga. Nah, ini menggunakan cara yang atas yang untung. Kita tuliskan berarti HJ sama dengan apa? HB 1 ditambah untung persen. Sehingga HB-nya berapa? Awalnya beli dengan harga 500.000. Itu sih. Kemudian 1 ditambah untungnya berapa? 20. Berarti 20%. 20% itu berapa? 0,2 ya. Kan apa sih namanya? Komanya 1, 2. Berarti komanya di sini. Kayak gitu, 0,2. Kalau 0,20 juga boleh. Nah, sehingga HJ-nya adalah 500.000 dikali 1,2. Nah, berapa? 12 dikali 5 kan 6 ya? Berarti 600.000. Ini hanya masalah perhitungan saja. Seperti itu. Jadi cukup gunakan rumus untung, yaitu HJ sama dengan HB dalam kurung 1 ditambah untung persen. Tapi kalau rugi, yaitu HJ sama dengan HB dalam kurung 1 dikurang rugi persen. Oke, setelah ini kita akan masuk soal yang berikutnya. Sebelumnya di screenshot terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan hapus. Kita masuk soal berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Di sini ada soal tentang barisan dan deret aritmatika dan juga geometri. Tapi untuk nomor 7 kita masuk ke aritmatika terlebih dahulu. Di sini soalnya diketahui barisan aritmatika dengan suku keempatnya 20 dan suku ke-8-nya 44. Tentukan jumlah 11 suku pertama. Nah, kita tahu kalau misalkan aritmatika itu untuk mencari suku ke atau UN, itu rumusnya adalah A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Ya,
A-nya suku pertama, kemudian B-nya adalah beda, N-nya adalah suku yang mau dicari. Kemudian rumus Sn atau jumlah N suku pertama itu N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini wajib dihafal ya. Oke. Kemudian dari soal diketahui tadi kan suku keempatnya 20, suku ke-8-nya 44. Kita langsung tuliskan. Tetapi lebih baik kita pakai yang besar dulu. Suku ke-8 berarti U8 ya. Nah, UN itu kan rumusnya A tambah N kurang 1B. Berarti A-nya kita tulis ulang. Kemudian N kurang 1. Karena N-nya 8, maka 8 kurang 1 yaitu 7B. Gitu ya. U8-nya diketahui 44. Oke, lanjut. Diketahui yang selanjutnya adalah suku keempat, yaitu 20. Suku keempat berarti U4. A ditambah N kurang 1B, berarti A ditambah N yang 4 kurang 1 yaitu 3. Berarti A tambah 3. B sama dengan diketahui 20. Ya, seperti ini. Kemudian, kalau kamu sudah jabarkan, kamu kurangi. Artinya kamu eliminasi. Kenapa? Karena nilai A-nya sudah sama, maka dia habis. Hilang. 7B dikurangi 3B. Yaitu 4B. Sama dengan 44 dikurangi 20. Berapa? 24. Tuh. Sehingga nilai B-nya adalah 24 dibagi 4. Yaitu 6. Sekarang yang kita cari adalah A. Bagaimana caranya? Ya, kita substitusi. Boleh kamu substitusi ke persamaan yang atas, U8, atau juga yang bawah, U4. Oke, kita mau coba ke yang bawah saja, yang lebih sedikit ya. Ke A ditambah 3B sama dengan 20. Kita masukkan nilai B-nya. Yang akan kita cari A-nya ya. B-nya berapa? 6 sama dengan 20. Sehingga A ditambah 3 dikali 6 berapa? 18 sama dengan 20. Sehingga nilai A-nya adalah 20. 18 pindah ke kanan, dikurangi ya. Oke, sehingga nilai A-nya adalah 2. Oke, B sama A-nya sudah didapatkan. Sekarang kita akan cari apa? Jumlah 11 suku pertama, berarti S. Ingat ya, kalau jumlah berarti S, tapi kalau suku ke berarti U. Nah, maka S N. Nah, tadi rumusnya adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, wajib hafal. S berapa? S 11 yang dicari. Maka N-nya kita ganti 11. 11 per 2 dikali 2A. A-nya adalah 2. Ditambah N kurang 1. Karena N-nya 11, maka 11 kurang 1 itu 10. Langsung tulis. Kemudian bedanya berapa? 6. Sehingga 11 per 2, 2 kali 2, 4. Ditambah 10 kali 6, 60. Sehingga 11 per 2 masih ditulis 4 ditambah 60 yaitu 64. Ya, 11 tulis. Nah, 64 kita bagi 2. Nih. Berapa? 32 ya. Sehingga 11 dikalikan 32 berapa? 32 352 ya. 352. Oke. Gimana? Ya, semoga bisa paham ya. Yang penting adalah kamu harus tahu suku ke berarti UN. Rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. Dijabarkan, nanti dieliminasi, cari A, cari B, kemudian ditentukan apa? Kalau ditentukan jumlah N suku pertama berarti SN yang dicari. Tapi kalau yang dicari suku ke berarti UN. Pakai rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang geometri. Di sini diketahui suku keempatnya 24, suku keenamnya 96. Tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, rumusnya yang harus kamu ingat, UN itu AR pangkat N kurang 1 atau ARNI ya. Kalau tadi ANIK, kalau ini ARNI. SN untuk jumlah N suku pertamanya SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, kalau yang atas ini dipakai ketika nilai R-nya kurang dari 1. Kalau yang bawah, A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 itu dipakai ketika R-nya lebih besar dari 1. Jadi penggunaannya sesuai nilai R-nya. Oke, langsung saja. Tadi sama ya, kita harus jabarkan. Kita gunakan yang
suku ke yang lebih besar dulu, suku ke 6. Kita jabarkan di sini U6. Karena rumusnya A dikali R pangkat N kurang 1, maka A dikali R, N-nya kan 6. 6 kurang 1 yaitu 5. Ya. Hasilnya adalah 96. Sementara U berapa? U4. Berarti A kali R pangkat 4 kurang 1. Ya, 3. Sama dengannya adalah 24. Nah, kalau geometri itu dibagi. Ingat ya. Seperti rasio. Rasio kan mencarinya dibagi. Kemudian kalau tadi aritmatika itu dikurang. Kenapa? Karena beda kan mencarinya dikurang ya. U2 kurang 1. Kalau ini U2 dibagi U1 kalau rasio. Nah, sehingga A dibagi A kan habis. R pangkat 5 dibagi R pangkat 3. Dimana kalau membagi pangkat, ya pangkatnya dikurang. 5 dikurang 3 yaitu 2. Sama dengan 96 dibagi 24. Berapa? 4. Sehingga nilai R-nya adalah berapa? 2 ya. Oke, sehingga kita tahu di sini yang belum ada yaitu A ya. Sekarang kita akan cari A dulu. Bebas, kau boleh pakai persamaan 1, boleh juga pakai persamaan 2, seperti yang tadi aritmatika. Oke, kita coba yang persamaan 2 saja, yang lebih singkat ya. Di situ ada A kali R pangkat 3 sama dengan 24. Kita masukkan untuk R-nya 2, pangkat 3 sama dengan 24. Kemudian A, 2 pangkat 3 itu 8. Sama dengan 24. Sehingga nilai A-nya adalah 24 dibagi 8. Sehingga nilai A-nya adalah 3. Ya. Ketika kita sudah punya lengkap A dan juga R, maka kita tinggal tentukan yang ditanya, yaitu jumlah 5 suku pertama. Nah, karena rumusnya ada 2, kita analisis nilai R-nya yang mana? Nah, nilai R-nya 2 kan? 2 itu lebih besar dari 1. Sehingga pakai yang bawah. Sehingga kita pakai yang Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Yang dicari adalah S5 ya. A-nya kita tahu yaitu 3. Dalam kurung R kita tahu yaitu 2. Pangkat N-nya 5. Kurangi 1 per R-nya tadi 2 kurangi 1. Sehingga 3 dalam kurung 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali 32 ya. Kurangi 1 per 2 kurang 1 jelas 1. Sehingga 3 dikali 32 kurang 1 adalah 31. Sehingga 3 dikali 31 hasilnya 93. Oke. Nah, ini untuk penjelasan aritmatika dan juga geometri. Silahkan sekarang di screenshot terlebih dahulu ya, supaya bisa dipelajari lagi. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang saya hapus dulu sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya, soal nomor 9. Nah, di sini ada lingkaran ya. Kemudian di sini ada sudut COB diketahui 62. Ini pusat O. Kemudian ditanyakan tentukan sudut ADB. ADB. Berarti yang ini dicari. Oke. Kita tahu bahwa untuk mencari sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Sedangkan untuk mencari sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Dengan syarat adalah menghadap busur yang sama. Oke. Nah, di sini kan kita tahu bahwa yang diketahui adalah sudut yang ditanyakan sudut ADB. ADB itu menghadap busur apa? AB kan? Yang ada busur AB kan? Nah, kalau kamu tahu dia menghadap busur AB, maka kamu harus cari tahu sudut pusatnya yang menghadap busur AB. Sudut apa? BOA, ya kan? BOA. Oke. Apakah BOA bisa kamu cari? Bisa nggak? Sedangkan yang diketahui adalah COB. Berarti BOA berapa? Kamu harus cari tahu ini. X-nya dulu kamu cari tahu. Ya. Maka BOA kita cari dulu. Sudut BOA apa? Ini kan sudut lurus. Ya, COA itu kan sudut lurus. Berarti lurus 180 derajat kan? Dikurangi COB. COB
Ya, berarti 180 derajat dikurangi COB itu 62 derajat. Sehingga hasilnya berapa? 180 dikurangi 62, 118, betul ya? Oke. Sekarang kita sudah tahu BOA, yang artinya dia sudut pusat menghadap busur AB. Nah, sedangkan yang ditanya tadi adalah ADB. ADB itu kan termasuk sudut keliling. Ya. Sehingga ADB ya berarti dia setengah dari sudut pusat. Setengah dari sudut BOA. Atau AOB sama aja ya. Ya udah berarti setengah dari 118 derajat. Berapa? 59 derajat. Bener ya? Oke. Gimana? Bisa? Ya. Semoga paham ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Di sini ada soal ya, lingkaran. Kemudian ada sudut pusat AOB menghadap busur AB. Nah, di sini langsung kita tandai aja. Menghadap busur AB. Kemudian ada juga 3 sudut keliling, ada AEB. Ya. Jadi sudut pusatnya ini. Sudut kelilingnya ada AEB, ada ADB, dan ada ACB. Dan kita tahu sudut AOB atau sudut pusatnya itu 100. Nah, kalau AOB itu 100, maka masing-masing sudut kelilingnya bisa dicari ya. Ya. Jadi sudut AED atau sudut ADB atau sudut ACB itu bisa dicari. Yaitu apa? Setengah dari sudut pusatnya AOB. Itu setengah dari 100. Berapa? Ya, 50 derajat. Sehingga kalau ditanya AEB, nah ya udah. AEB, maaf ini AEB ya, bukan AED. Sehingga AEB ditambah ADB ditambah ACB ya berarti 50 ditambah 50 ditambah 50 berapa? 150 derajat. Oke, gimana, paham? Ya, boleh di screenshot terlebih dahulu ya. Saya hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Oke, untuk part yang kedua ini saya rasa cukup ya. Nanti kita lanjut lagi di part ketiga, jadi tolong disimak. Oh ya, dan yang belum juga lihat part 1, silakan lihat juga part 1-nya ya. Oke, jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan, dan juga boleh request atau request soal atau materi yang lain. Jangan lupa like ya, dan subscribe tentunya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.